Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Asyadam, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar seluruh tim di seluruh tanah air Indonesia dan Jakarta, Jakarta Selatan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel lain, saya mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan atensi salah satu Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, saya Bu Eni dari Tegal. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Kisah saya seperti ini Bung Jepri. Sudah 1 bulan Bung Jepri, saya mewakili suami. Suami saya ini perutnya tiba-tiba membesar Bung Jepri. Ke dokter udah berapa kali Bung Jepri, ke alternatif juga sudah. Jawabannya sama Bung Jepri, katanya tidak ada apa-apa. Tapi yang dirasakan bapak saya atau suami saya benar-benar terasa banget di titik lambung Bung Jepri. Katanya kayak kecapik-capik dan dia tidak bisa tidur Bung Jepri. Perut itu tidak kunjung juga kempes. Awal mula sih katanya habis bersih-bersih di makam Bung Jepri. Terus kebetulan itu kan perbatasan tanah orang. Terus si bapak almarhum suami saya mengatakan, Pak, apa ini nggak sekalian pohon ini dibabat Pak? Nah, itu kebetulan si pemilik tanah itu yang perbatasan makam. Kata si pemilik bilang, ya sudah dibabat aja. Nah, setelah habis membabat pohon itu, Jepri, pulangnya suami saya, perutnya membesar. Awalnya dia muter-muter di tempat tidur, katanya sakit. Lama-lama si perut itu gede Bung Jepri. Ini yang membuat bingung Bung Jepri. Akhirnya apa? Karena saya tidak pernah kewalahan Bung Jepri. Setelah tetap berikhtiar mencari orang pintar, sampai-sampai suami saya meninggal Bung Jepri. Namun sekalipun suami saya meninggal, saya masih penasaran Bung Jepri, apakah suami saya gara-gara motong pohon itu? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas muatnya atensi saya Eni, Ibu Eni dari Tegal Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Eni dari Tegal, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asyadam. Kembali kepada atensi Bu Eni, kelihatannya tergabah-gabah, terburu-buru ya menulis atensi sehingga kalimatnya ya saya cukup mengerti, memahami adanya. Ya saya ucapkan terutama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena yang dibicarakan adalah suami Anda yang sudah meninggal ya. Saya ikut berlangsungkawa Bu Eni, mudah-mudahan Bapak ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ibu Eni, ya manusiawi juga ya Bu Eni, sekalipun Bapak sudah almarhum karena terlambat ketemu saya. Kalau memang Bu Eni kepingin deteksi jarak jauh, memang saya sudah menjalankan kepada atensi Bu Eni sudah 3 hari. Kemarin sudah saya deteksi bahwasanya memang betul pelakunya adalah si pemilik pohon itu. Dia tidak terima, sekalipun ucapan itu mengatakan, ya babat aja sekalian Pak. Sebetulnya kalimat itu hanya cuman basa-basi. Ternyata si bapak itu memotong pohon tersebut. Jadi si bapak ini memiliki kelebihan dan orangnya pendendam. Ini mohon maaf, saya bukan suzon ya. Kalau memang ibu mau menuntut secara baik-baik, bisa saja. Kalau dia tidak membuktikan, saya yang hadir Ibu. Tapi kalau menurut saya pribadi Bu Eni, karena Bapak sudah meninggal, ya ikhlas saja ya. Sekarang begini aja Bu, itu gampang untuk menyadarkan orang dan untuk mengembalikan orang tersebut yang kebetulan memang jahat, supaya dia bisa mengakui. Ibu kalau mau menjalankan sendiri boleh. Siapkan air putih, air doa ya.
kalau bisa sekeluarga biar cepat baca surat Fatihah 21, maksud saya 20.000 satu. Kalau bisa malam itu selesai, kerahkan seluruh keluarga yang ada. Jangan lupa baca suratul Fatihah yang fasih ya, yang tartil, ditambah dengan surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 13 kali, dan ayat kursi 103, termasuk surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 sebanyak 103. Malam itu juga harus sudah kelar. Anda bisa panggil keluarga keseluruhan yang ahli ibadah dan memahami dan lancar baca Al-Quran ya. Wabil khusus ya Allah gitu, melalui air doa ini saya ingin punya jawaban, siapakah biang kerok atau katakanlah pelaku membuat almarhum bapak saya meninggal. Sekalipun saya memang ikhlas, tapi saya ingin mengetahui adanya siapakah pelaku yang berbuat terhadap almarhum bapak saya sehingga perutnya sampai membesar membusung hingga sampai meninggal, seperti itu ya. Kalau memang betul adanya seseorang yang pelakunya, mohon hadirkan dia ke rumah saya dan untuk berterus terang dan meminta maaf pada saya, seperti itu ya Bu ya. Insya Allah kalau dia sudah berterus terang kepada Ibu, harapan saya gini Bu, karena udah almarhum bapak, Ibu belajar ikhlas ya. Insya Allah segala sesuatu yang menanam keburukan akan menuai keburukan pula, bahkan lebih pedih lagi. Tapi kalau kita ikhlas, kebalikannya Bu, Ibu yang akan mendapatkan kebaikan, berlipat-lipat kebaikan, bahkan diselamatkan dunia akhirat, terutama almarhum bapak. Insya Allah namanya masih mati syahid ya, karena bukan perbuatan karena Allah, tapi perbuatan seseorang yang dengan sengaja ingin balas dendam kepada bapak, gara-gara bapak itu memotong pohon orang tersebut. Padahal lidah dia sudah mengatakan silahkan ditebang gak apa-apa, tapi pada dasarnya dia tidak ikhlas, sehingga dia tidak tinggal diam, membuat si bapak itu busung sehingga sampai meninggal tidak tertolong. Nauzubillah min dzalik. Untuk ibu ini saya tegaskan kembali lagi, seperti amalan tadi, tolong utarakan kepada keluarga dan jalankan dengan baik malam itu juga ya. Jangan lupa diawali Yasin 1 kali nggak apa-apa. Kalau memang 9 orang ya 9 kali baca lebih bagus ya, hitungan ganjil. Nanti dilanjutkan dengan amalan tadi yang selanjutnya. Nantinya seperti itu. Dengan niat intinya adalah supaya siapapun pelakunya supaya mengakui dan minta maaf kepada Ibu. Ya Bu ya, Ibu ini. Dan sekali lagi jangan pernah dendam kalau orang tersebut berterus terang kepada Ibu bahwa dialah pelakunya. Yang penting dia mau bertobat, tobatan nasuha. Insya Allah saya pandu jarak jauh Bu ini. Nanti kalau misalnya ada kendala yang sekiranya kurang baik terhadap Ibu, insya Allah nggak usah takut Bu. Dengan amalan tadi itu sebagai pemangkar keluarga Ibu, supaya keluarga Ibu terlindungi yang masih hidup, dan apabila ada sesuatu gaib yang ada dalam rumah Ibu, insya Allah dia akan keluar tidak mampu mengganggu rumah Ibu atau keluarga Ibu. Kembali kepada Ibu, tadi saya ulas sedikit ya. Ibu apa itu sudah ditunggangin sesuatu gaib yang dalam tubuh, makanya dia kemana, ke dokter kemana, tetap aja hasilnya nihil. Mestinya diruqyah, si makhluk tersebut akan keluar dari tubuhnya maupun keluar dari rumah Ibu, seperti itu ya. Karena segala sesuatu kiriman biasanya itu dikerjakan 2 kali. Yang pertama mengusir, yang kedua baru pengobatan di tubuh si bapak. Insya Allah waktu itu kalau memang dengan air doa pun, insya Allah Allah pengasih maha penyayang akan mengabulkan. Karena ini sudah telat, bapaknya meninggal, mudah-mudahan bapak meninggal ya, meninggal syahid ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung surganya Allah. Masya Allah. Insya Allah orang-orang seperti itu kita terus terang secara Islam kita nggak boleh dendam Bu ya. Belajar ikhlas. Kalau memang dia nanti akan hadir dan memohon maaf dan menerangkan sejelas-jelasnya pengakuannya, Ibu maafkan saja, ikhlas karena Allah. Jangan pernah ngerundel atau katakanlah marah dan dendam. Orang-orang seperti itu insya Allah kalau memang benar-benar taubat nasuha, kita yang akan mendapatkan ganjaran surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih kesempatan dia untuk bertobat ya Bu ya. Dan
berharap setelah video ini saya upload, Ibu Eni, seandainya orang tersebut hadir, dan mohon maaf yang tadi saya katakan, tolong diterima dengan ikhlas yang lapang dada, supaya dia dikasih kesempatan untuk taubatan nasuha ya Bu ya. Dia akan kaget, kok saya bisa menerangkan sendiri, mengakui sendiri ya, sedangkan bapaknya saya meninggal seperti itu. Insya Allah, tadi saya katakan, segala sesuatu yang perbuatan yang buruk, dia menanam keburukan, dia nanti sendiri, Allah tidak akan pernah diam, dan pelaku-pelaku tersebut akan memakan diri sendiri pada saatnya nanti. Bukan sekarang, tapi pada saatnya nanti. Saya tidak tahu, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita ikhlas, Bu. Masalah pembalasan urusan Allah, yang penting dasarnya kita ikhlas ya. Demikianlah Bu Ani ini, Bu Ani yang ada di Tegal. Mudah-mudahan ada jelas dan cukup paham ya tentang penjelasan dan solusi dari saya. Insya Allah hal-hal segala sesuatu yang gaib akan menghilang, dan orang tersebut biarkanlah diberi kesempatan untuk bertobat, taubatan nasuha. Seandainya orang tersebut tidak hadir juga, kalau Ibu ini masih penasaran untuk menjelaskan sendiri bahwa dia pelakunya, silakan Ibu panggil saya akan panggil melalui rumah Ibu. Biarlah dia datang, suruh sungkem memohon pada Ibu ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.